إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmulah yang telah menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dia pula telah memilihnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih sejumlah hari dan bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hari-hari dan bulan yang lainnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah memilih 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan disebutkan di dalam kitabullah pada saat penciptaan langit dan bumi, dan 4 di antaranya adalah bulan yang diharamkan oleh Allah. Itu merupakan ajaran agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya penentuan bulan di dalam Islam ditentukan dengan peredaran bulan sebagaimana namanya, bukan dengan peredaran matahari sebagaimana diyakini oleh orang-orang kafir. Ikhwatal iman, 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan secara global di dalam surat At-Taubah, tidaklah nama-namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala an, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayati yaum khalaqas samawati wal ard as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum thalathu mutawaliyat dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban." Sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana hari penciptaan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, dan 4 di antaranya bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berlangsung secara berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram, serta bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di saat Nabi SAW menyampaikan khutbahnya pada hari-hari Mina di Haji Wada. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menamakan bulan Rajab dengan Rajab Mudhar, dan Mudhar adalah nama salah satu kabilah dari kalangan bangsa Arab. Dinamakan dengan bulan Rajab Mudhar karena orang-orang Mudhar, mereka dan orang Arab secara umum, mereka memiliki tradisi untuk mengakhirkan dan mengedepankan bulan-bulan yang diharamkan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan duniawi mereka. Kecuali orang-orang Mudhar, di mana mereka tidak merubah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah selain daripada bulan Rajab. Bulan Rajab mereka tidak bisa menggesernya, tetapi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram mereka juga turut mengikuti tradisi orang-orang Arab yang lain, di mana menurut mereka bisa digeser, baik dikedepankan atau dikebelakangkan, tetapi tidak dengan bulan Rajab, karena menurut mereka bulan Rajab memiliki kesakralan tersendiri. Oleh sebab itu mereka sangat mengagungkannya, dan oleh sebab itulah Nabi SAW menamakannya dengan bulan Rajab Mudhar. Adapun kebiasaan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, di mana mereka merubah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan mengedepankannya atau mengakhirkannya, maka itu adalah merupakan sebuah syariat yang tersesat, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudhillu bihil ladina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama. Sesungguhnya menunda-nunda bulan yang diharamkan itu adalah merupakan sebuah perbuatan yang dapat menambah kekufuran, yang dengannya orang-orang kafir disesatkan sehingga mereka menghalalkan satu tahun dan mengharamkan di tahun yang lainnya, untuk agar mereka merampas dan menginjak-injak apa yang telah diharamkan oleh Allah, sehingga mereka dapat menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab menurut Ibnu Faris di dalam Mu'jam Maqayis Lughah artinya menambahkan sesuatu pada sesuatu guna untuk menguatkannya. Dan bulan Rajab dinamakan dengan Rajab karena di masa jahiliyah bulan Rajab adalah merupakan bulan yang dihormati oleh orang-orang jahiliyah, sehingga begitu datang syariat Islam, maka Islam lebih menguatkan apa yang telah diharamkan oleh orang-orang jahiliyah tersebut, sehingga oleh sebab itulah bulan Rajab dinamakan dengan bulan Rajab. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi di dalam agama kita, karena dia dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai salah satu di antara bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kezaliman di dalamnya, walaupun tentunya melakukan kezaliman kapanpun dan dimanapun merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Namun jikalau kezaliman dan kemaksiatan itu dilakukan pada bulan Rajab dan pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka dosanya bisa menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan yang diharamkan tersebut. Sebagaimana juga hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallah wala syahral haram. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah kalian melanggar kehormatan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara penghormatan umat ini terhadap bulan yang diharamkan oleh Allah, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Yas'alunaka 'anil syahril haram, qitalun fihi, qul qitalun fihi kabir." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum berperang pada bulan yang diharamkan. Katakanlah, sesungguhnya berperang pada bulan yang diharamkan itu merupakan salah satu di antara dosa besar. Jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa berperang di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, larangannya telah dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Dan apabila bulan-bulan yang diharamkan tersebut telah berlalu, maka perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian mendapatkan mereka. Mereka mengatakan, maksudnya para ulama, ketika mereka mengomentari ayat yang mulia ini, mereka mengatakan bahwa perintah ini bersifat mutlak, termasuk diantaranya pada bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan mereka pun berdalil dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerangi orang-orang Taif, dan itu terjadi pada bulan Zulqa'dah, sedangkan bulan Zulqa'dah merupakan salah satu di antara bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama yang lain, dan semoga ini adalah merupakan pendapat yang rajih, bahwa berperang pada bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap hukumnya tidak diperbolehkan. Adapun kemudian jikalau perang itu telah berlangsung sebelumnya dan berkesinambungan sampai pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tentunya diperbolehkan sebagaimana yang terjadi pada waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerangi penduduk Taif. Ketika berperang di Hunain, maka itu terjadi karena peperangan berlangsung dari sejak bulan Syawal lalu kemudian berkesinambungan sampai bulan Zulqa'dah. Ikhwatal iman yang dimaksud ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan larangan berperang bagi kaum muslimin pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah jihad defensif, jihad ofensif, yaitu jihad untuk melakukan penyerangan terhadap mereka orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun jihad defensif, di saat kaum muslimin membela kehormatan mereka, di saat musuh menyerang kaum muslimin, maka kapanpun, dimanapun, maka kaum muslimin boleh melakukan pembelaan terhadap diri mereka, walaupun pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga pada bulan Rajab. Di masa jahiliyah dahulu dikenal ada sebuah ibadah yang mereka yakini memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu melakukan penyembelihan khusus pada bulan Rajab, sebagaimana kaum muslimin melakukan ibadah kurban di bulan Zulhijjah. Datang Islam kemudian menghapuskan tradisi ini, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "La fara'a wala atirah." Tidak ada fara' dan tidak ada atirah dalam Islam. Fara' adalah menyembelih anak pertama dari unta yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, tujuannya agar diperuntukkan untuk berhala mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari kegiatan tersebut, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sekalian untuk melakukan penyembelihan khusus dengan tujuan beribadah di bulan Rajab yang dinamakan dengan atirah, dan larangannya tadi disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berkenaan dengan saum yang dinamakan dengan saum di bulan Rajab, dan itu pada umumnya dilakukan di awal-awal dari bulan Rajab, sebagaimana diyakini pensyariatannya oleh kaum muslimin, padahal para ulama rahimahumullahu taala telah bersepakat bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan bagi kita sekalian yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkhususkan bulan Rajab dengan melaksanakan saum. Adapun kaum muslimin di bulan Rajab
maka diperbolehkan untuk melaksanakan saum pada hari Senin dan hari Kamis, atau pada ayyamul bid, atau melaksanakan saum Daud. Hal itu diperbolehkan. Adapun melaksanakan saum yang dinamakan dengan saum Rajab, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena justru hal itu menyerupai orang-orang jahiliyah. Oleh sebab itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memukul orang-orang yang memukul pundak orang-orang yang melaksanakan saum pada bulan Rajab yang dinamakan dengan al-mutarajjibin, sehingga kemudian Umar bin Khattab meletakkan makanan di hadapan mereka ya agar mereka berbuka. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kulu fa innama huwa syahrun kana tu'azzimuhul jahiliyah. Makanlah oleh kalian, karena sesungguhnya bulan Rajab itu adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah dengan cara melaksanakan saum di dalamnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau membantah tentang adanya keyakinan sebagian dari kaum muslimin yang mensyariatkan melaksanakan saum 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lajnah Daimah telah mengeluarkan fatwa. Mereka mengatakan, amma takhsisu ayyamin min Rajab bis-shaum fala na'lamu lahu aslan fi syara'. Adapun mengkhususkan bulan-bulan Rajab, sebagian dari hari bulan Rajab untuk melaksanakan saum, maka kami tidak mengetahui adanya dalil di dalam syariat yang mengajarkan akan hal itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di bulan Rajab juga tidak dikenal adanya umrah khusus yang memiliki keutamaan di bulan Rajab, sebagaimana hal itu dianut oleh orang-orang Syiah yang mereka namakan dengan umrah Rajabiyah. Ikhwatal iman, suatu ketika Mujahid, beliau datang bersama dengan Urwah ibnu Zubair ke masjid Rasulullah SAW. Saat itu ada Abdullah ibn Umar sedang duduk. Lalu kemudian mereka berdua bertanya kepada Abdullah ibn Umar, kami tamara Rasulullah SAW. Berapa kalikah Nabi SAW pernah melaksanakan umrah setelah Islam? Kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan, arba'an ihdahunna fi Rajab. Beliau pernah melaksanakan umrah 4 kali, dan salah satu di antara 4 kali itu dilakukan pada bulan Rajab. Kemudian saat itu Mujahid bersama dengan Urwah ibn Zubair, dari ulama dari kalangan tabi'in ini, mereka mengatakan, fakarihna an narudda alaih. Maka kami tidak ingin membantah apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar. Namun saat itu kami mendengarkan ada suara dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di kamarnya. Sehingga saat itu kemudian Urwah ibn Zubair, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya ummah, ya ummal mukminin, ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman? Wahai ibunda, wahai Ummul Mukminin, apakah anda tadi telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman? Maksudnya Abdullah bin Umar. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, ma yaqul, apa yang telah dikatakan? Kemudian Urwah mengatakan, inna qala yaqulu Rasulullah SAW, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara 4 umrat ihdahunna fi Rajab. Sesungguhnya Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah ibn Umar, tadi telah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan umrah, dan salah satu di antara 4 umrah itu dilakukan pada bulan Rajab. Saat itu kemudian Ummul Mukminin, beliau mengatakan, yarhamallah Aba Abdurrahman, ma'tamara umratan illa wa huwa syahidun wa ma'tamara fi Rajab qat. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Sesungguhnya Nabi SAW tidaklah melaksanakan umrah kecuali beliau bersama dengannya, dan Nabi SAW tidak pernah melaksanakan umrah pada bulan Rajab. Hadis muttafaqun alaih. Dan disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa Abdullah ibn Umar saat itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Beliau pun tidak menjawab dan tidak membantah dengan mengatakan la atau na'am. Imam Nawawi mengatakan, sukutu ibn Umar ala inkari Aisyah yadullu annahu kana istabaha alaih au nasiya au syak.
Beliau katakan diamnya Abdullah bin Umar sehingga beliau tidak membantah apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, menunjukkan bahwa Abdullah ibn Umar lupa atau Abdullah ibn Umar ragu berapa kali Nabi SAW melaksanakan umrah pada masa hidupnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada umrah yang memiliki keutamaan kecuali umrah di bulan Ramadan. Maksudnya memiliki keutamaan khusus kecuali umrah di bulan Ramadan, karena Nabi SAW beliau bersabda, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah pada bulan Ramadan itu setara dengan melaksanakan ibadah haji. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini khutbah pertama dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, mengada-ada sesuatu dari amal ibadah di dalam agama yang kita cintai ini, jikalau tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, adalah merupakan sesuatu yang terlarang. Karena agama kita, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Demikian juga Nabi SAW, beliau telah bersabda dengan sangat tegas di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak ada darinya, sesuatu yang bukan menjadi ajarannya, fahuwa rad, maka amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan, sebagian dari kalangan kaum muslimin banyak mengada-ada di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab. Di antaranya mereka meyakini adanya sebuah solat yang dinamakan dengan solat raghaib, yaitu solat yang dilakukan di malam pertama dari bulan Rajab. Padahal para ulama rahimahumullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwa para ulama telah bersepakat bahwa sholat raghaib hukumnya bid'ah, sebagaimana hal itu telah ditegaskan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Lais, dan selain mereka. Mereka bahkan mengutip bahwa ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi konsensus di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Demikian juga ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian dari kalangan kaum muslimin meyakini bahwa pada bulan Rajab telah terjadi peristiwa-peristiwa besar di zaman Nabi SAW yang perlu dirayakan pada bulan Rajab ini. Di antaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang diyakini pada tanggal 27 dari bulan Rajab, dan sebagian yang lain mengatakan terjadi pada tanggal 25 dari bulan Rajab. Kita katakan tidak ada dalil dan hadis yang sahih yang menjelaskan akan hal itu. Kalaupun seandainya itu diriwayatkan dengan dalil yang sahih dan riwayat yang sahihah, maka ketahuilah bahwasannya Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita sekalian untuk menjadikannya sebagai hari raya yang patut untuk kita rayakan. Sebagaimana juga di antara kebid'ahan yang terjadi pada bulan Rajab, ada solat yang dinamakan dengan solat Ummu Dawud yang mereka kerjakan pada pertengahan bulan Rajab. Ini pun tidak ada dalilnya dari sunnah Nabi SAW. Demikian juga sebagian orang berkeyakinan bahwa pada bulan Rajab di sana ada amalan yang sangat utama, yaitu bersedekah atas nama mayit.
Demikian pula kita katakan bahwa pengkhususan bulan Rajab untuk bersedekah atas nama mayit tidak ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun jikalau kita hendak bersedekah bagi mayit, maka hal itu diperbolehkan sepanjang tahun, kapanpun kita hidup dan berkemampuan untuk melakukannya, maka hal itu diperbolehkan. Namun mengkhususkannya di bulan Rajab membutuhkan ada dalil yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwatal iman, sebagaimana juga sebagian dari kalangan kaum muslimin berkeyakinan bahwa ziarah kubur pada bulan Rajab juga memiliki keutamaan tersendiri. Ini pun tentunya tidak memiliki dalil, tetapi yang rajih bahwa ziaratul kubur boleh untuk dilakukan kapanpun juga kita menginginkannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian orang-orang yang senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersuri toladan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam zahiran wa batina. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk memperbanyak salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rضى 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, wardallahum 'anis sahabati ajma'in minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.